Laut biru sejernih kristal, gugusan pulau-pulau kecil bagaikan zamrud, dan kehidupan bawah laut yang tak ada duanya. Ini bukan tempat khayalan, ini nyata, ini Raja Ampat. Tapi, di balik semua keindahan ini, ada cerita yang mengganggu. Sebuah ancaman datang diam-diam, tapi nyata. Tanyaannya sekarang, ada apa sebenarnya di Raja Ampat? Raja Ampat bukan hanya cantik. Ini adalah salah satu titik keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. 75% spesies sekarang dunia hidup di sini. Lebih dari 1.500 jenis ikan. Dan semuanya hidup berdampingan di sebuah ekosistem yang sangat rapuh. Di tahun 2023, Raja Ampat diakui UNESCO sebagai bagian dari Geopark Global. Dan sejak lama, daerah ini jadi surganya para penyelam dari seluruh dunia. Tapi beberapa tahun terakhir, tanda-tanda kehancuran mulai muncul. Pada awal 2025, pemerintah mengeluarkan izin tambang nikel untuk 5 perusahaan di wilayah Raja Ampat, di antaranya PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Prakasa, PT KW Sejahtera, PT Nurham, dan satu yang masih aktif, PT GAG Nikel. Lokasi tambangnya berdekatan dengan hutan-hutan yang masih perawan, dan sebagian berpotensi mencemari wilayah laut konservasi. Dampaknya cepat terasa, penebangan hutan, erosi, sedimentasi, masuk ke laut, terumbu karang tertutup. Ekosistem rusak. Ini bukan teori, ini kejadian nyata. Tak lama setelah tambang diumumkan, gelombang protes muncul dari berbagai penjuru. Greenpeace Indonesia memimpin kampanye Save Raja Ampat. Warga adat turun ke laut, membawa spanduk Nickel Mines Destroy Lives. Petisi daring tembus puluhan ribu tanda tangan dalam waktu singkat. Media internasional pun mulai meliput, karena ini bukan tambang biasa, ini tambang di surga terakhir dunia. Pihak yang mendukung tambang berkata, tambang menciptakan lapangan kerja. Nikel dibutuhkan dunia untuk baterai mobil listrik. Dan lokasi tidak di zona inti Geopark. Tapi pihak yang menolak bilang, tambang tetap merusak hutan dan laut. Tidak ada jaminan pemulihan, wisata dan alam jauh lebih berkelanjutan untuk ekonomi lokal. Disinilah konflik besar terjadi. Pemerintah bicara soal pembangunan dan investasi, tapi masyarakat lokal bicara soal laut yang rusak, ikan yang hilang, dan kehidupan yang terancam. Pada 14 Juni 2025, Presiden Prabowo resmi mencabut 4 dari 5 izin tambang di Raja Ampat. Langkah itu disambut baik, tapi tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Satu perusahaan, PT GAG Nikel, tetap diizinkan beroperasi. Alasannya, wilayahnya tidak termasuk zona Geopark UNESCO. Tapi, masyarakat dan aktivis tidak puas karena kerusakan, katanya, tidak mengenal batas administrasi. Setelah ramai-ramai tambang nikel di Raja Ampat, muncul satu pembelaan yang paling sering kita dengar. Tapi kan tambang itu menguntungkan. Pertanyaan sekarang, kalau memang menguntungkan, keuntungannya buat siapa? Nomor satu yang paling untung, perusahaan tambang. Mereka dapat izin untuk mengeruk sumber daya alam Indonesia dan menjualnya ke luar negeri. Nikel itu mahal, dipakai buat mobil listrik, laptop, HP, dan setiap ton yang mereka ekspor bisa menghasilkan miliaran rupiah. Kedua, investor dan pemegang saham. Orang-orang yang punya saham di tambang-tambang besar, baik dari Indonesia maupun luar negeri. Pemerintah juga dapat untung, tapi tidak sebesar yang kamu kira. Biasanya negara cuma dapat royalti 3-5% dari nilai ekspor. Kalau ekspor nikel senilai 1 triliun, negara cuma dapat sekitar 30-50 miliar. Lumayan, tapi ingat, kerusakan lingkungan seperti hilangnya karang, hutan, dan ekowisata
bisa bikin kita rugi lebih besar dari itu. Katanya, masyarakat lokal ikut untung, tapi realitanya, banyak warga hanya menjadi buruh kasar atau malah tidak dilibatkan sama sekali. Nelayan kehilangan ikan, petani kehilangan lahan, dan yang dulu hidup dari wisata, sekarang hanya bisa menatap kapal tambang dari jauh. Lalu siapa yang paling rugi? Lingkungan dan generasi masa depan. Karang yang mati gak bisa tumbuh dalam seminggu, butuh puluhan tahun untuk pulih. Hutan yang dibabat, air yang keruh, tanah yang longsor, semua itu jadi beban yang akan diwariskan ke anak cucu kita. Kalau tambang nikel itu menguntungkan, iya, mungkin benar, tapi untungnya tidak dibagi rata. Dan kalau keuntungan itu dibayar dengan menghancurkan surga seperti Raja Ampat, apa itu masih bisa disebut untung? Raja Ampat adalah warisan dunia. Ia bukan cuma milik Papua, ia milik kita semua. Dan kalau kita biarkan tambang masuk, kita sedang membunuh surga perlahan-lahan. Yang kita butuhkan bukan tambang, tapi hati nurani. Karena begitu karang itu mati, kita gak akan pernah bisa membangunnya kembali. Like video ini kalau kamu peduli lingkungan, share ke temanmu agar makin banyak yang tahu soal ancaman ini, dan subscribe channel ini. Cekidot.